tentara Romawi ini ragu, wah ini jangan-jangan bukan Yesus ini, tapi Yudas. Dilemparkanlah mayat Yudas ini. Kenapa kubur Yesus kosong? Karena Yudas tidak dikuburkan. Yesuslah yang kemudian jaga kubur itu. Paham sampai di sini, Pak? Pertanyaan saya, Matius 27 ayat kelima, kematian Yudas digantung di tiang salib. Kisah Para Rasul 1 nomor 18, kematian Yudas itu perutnya bolong. Kok bisa ada dua kematian yang berbeda pada orang yang sama? Ceder, silakan. Pak Martin. Bang Handi, aduh tidur semua nih saya. Iya. Saya kedengar nih, ya bagus itu. Ya. Jadi begini. Bagus ya, alhamdulillah. Ya Allah, bagus Pak ya. Martin sudah bagus nih. Mudah-mudahan login nih ya. Silakan Pak Martin. Pertanyaan saya. Kenapa ada dua kematian yang berbeda pada Yudas? Kisah Para Rasul 1 18, Yudas perutnya bolong. Tidak dijelaskan bolongnya kenapa. Sementara di dalam Matius 27 ayat kelima, kematian Yudas itu digantung di tiang salib menurut naskah Full-Laib. Silakan Pak. Saya rasa sudah genre sudah jelas apa yang saya paparkan. Iya. Jadi Yudas menggantung diri. Yudas menggantung diri karena menyesali bahwa di ayat 4 itu dikata dia telah berdosa terhadap orang benar, menumpahkan darah orang benar. Itu pernyataan dia di situ. Karena Yesus harus dihukum mati. Sedangkan Yesus pada waktu itu belum dihukum. Nanti ayat 11-nya baru menghadap Pilatus. Gitu ya. Ayat 11-nya jadi belum. Dia nanti menggantung diri itu, nanti menggantung diri jatuh, lalu perutnya terbelah. Perut terbelah itu menggambarkan bahwa karena dia rakus sama uang. Makanya perut terbelah itu hasil daripada serakah sama uang. Itu yang pertama. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada dua perbedaan, memang ada yang melihat Yesus sudah Yudas di bawah, ada yang melihat Yudas jatuh digantung. Jadi itu kesaksian tiap-tiap orang berbeda. Nah seperti juga misalnya begini, apa yang dikatakan Nandar itu sesuatu asumsi. Kenapa saya bilang asumsi? Karena itu Nandar mengatakan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran itu. Al-Quran itu baru ditulis pada abad ke-7. Sedangkan ini peristiwa abad pertama. Jadi 7 abad, 700 tahun baru ada kesimpulan itu. Keduanya, Al-Quran itu bukan saksi mata daripada peristiwa penyalipan. Makanya semua ditantang. Itu ya. Jadi kita memang maklum itu. Karena untuk pembenaran Al-Quran lalu disangkal semua yang terjadi. Sedangkan semua peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab itu semua ada saksi matanya. Bahkan tentang Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Ribuan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan ada penyalipan. Gitu. Sehingga apa yang diasumsikan oleh Al-Quran itu jelas itu adalah bukan saksi mata tapi sekedar dugaan. Ya, dugaan saja. Jadi ya seperti misalnya begini, adanya Injil Barnabas itu ya, itu juga seperti itu. Kita sih nggak percaya dan itu wajar-wajar saja. Semua orang boleh berbeda. Seperti misalnya penulisan sejarah tentang bangsa Indonesia, itu macam-macam orang penulisannya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah begitupun Al-Quran dengan Alkitab. Alkitab itu bicara berdasarkan fakta. Bukti nyata, ada prosesnya bertahun-tahun itu, bahkan sudah dinubuatkan sebelumnya, ya itu masalahnya di situ. Sehingga kalau kita nyangkal itu, sementara kita harus percaya sama asumsi setelah 7 abad, ini sesuatu yang nggak logis gitu loh. Itu seperti misalnya masa Nandar percaya sama satanic verses misalnya, itu kan pendapat orang. Nah kita juga nggak menyalahkan Al-Quran, ya silakan saja kalau itu pendapat Al-Quran. Tapi kita yakin bahwa Al-Quran itu bukan saksi mata, sehingga semua yang dikatakan Al-Quran itu hanya asumsi, dugaan semata-mata. Tujuannya pertama untuk pembenaran Al-Quran itu loh. Jadi kita kita hargai saja gitu. Tapi kalau percaya enggak gitu, kita hargai pendapat Anda, silakan aja. Tapi fakta membuktikan bahwa kalian itu hanya berasumsi, bukan saksi mata. Itu penting bagi kita, saksi mata gitu loh. Fakta. Baik, Pak Martin. Bahkan ya. Pak Martin, sebentar saya interupsi ya. Saya sapa dulu Gurunda saya. Assalamualaikum Gurunda Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen katanya nih Pak Martin nih. Pak Martin. Iya. Selamat siang Pak Martin, sehat selalu Pak. Bang Juma, selamat Iya, siang. Sudah lama Pak. kita nggak ketemu nih. Saya sedang Iya, Pak, ketemu Bang betul, Juma, Bang Nandar ini. Kita udah Silakan lama Pak, ketemu silakan. lagi nih. Dilanjut lagi Ya, Pak. lanjut sama Bang Juma ya. Pak Martin mungkin kangen juga nih diskusi sama gurunda saya ya. Bang Ya, Dewa. boleh. Lanjut aja dulu, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. selesai saya. Tinggal sama Gurunda aja nih, saya juga kangen dengarnya. Semalam ketiduran, saya mohon maaf Gurunda ya. Ketiduran. Iya, silakan Pak Martin, silakan Pak. Ya. Dilanjut. Jadi seperti itu, apa yang dikatakan Nandar itu saya hargai. Karena itu adalah pendapat orang Islam berdasarkan pernyataan Al-Quran. Nah bagi saya sendiri itu adalah sekedar asumsi 7 abad kemudian. Bukan saksi mata. Sehingga apa yang dikatakan Bang Nandar itu ya saya hargai, tetapi saya tidak percaya. Saya lebih percaya pada apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena itu adalah dari Tuhan sendiri, bukan karangan manusia. Itu dari Tuhan semata-mata. Karena itu adalah rencana penyelamatan, dan melalui penyalipan ini dijelaskan bagaimana kejahatan manusia yang punya dosa waris, bagaimana Yesus yang menerima saja hukuman seperti hukuman yang tidak adil karena kebencian itu contoh konkret daripada kehidupan manusia. Jadi yang dijalani Yesus itu lengkap sekali menjelaskan tentang kelakuan manusia yang sudah berdosa dan bagaimana merespon Yesus merespon itu dengan baik begitu, dengan sempurna sesuai dengan rencana penyelamatan Tuhan. Nah begitu. Terima kasih Pak Martin. Gurunda ini bahasanya penyaliban Gurunda. Jadi menurut Pak Martin Al-Quran ini asumsi katanya. Menurut ini pendapat beliau. Silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan Al-Quranul Karim. Umat Islam itu memahami dengan iman dan kepercayaan bahwa Al-Quran dari Sang Maha Melihat. Jadi Sang Maha Melihat ini mewahyukan keadaan yang sebenarnya terkait tuduhan orang-orang terdahulu terhadap Nabiullah Rasulullah, terhadap utusannya yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Allah kemudian menyaksikan keadaan itu. Allah kemudian melihat keadaan itu. Jadi yang terjadi sebenarnya diuraikan di Al-Quranul Karim. Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penelitian, tidak mengkaji, tidak ada pada masa itu. Tidak seperti beliau tidak berlaku seperti wartawan yang mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang untuk menyusun suatu berita. Tidak. Tetapi Rasulullah kemudian menerima langsung ya melalui perantaraan Roh Kudus duduk perkara yang sebenarnya. Jadi kesimpulan Al-Quran, utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tidak disalibkan. Nah kalau kita melihat, kita mencermati, andai saja penyaliban itu mengakibatkan sesuatu yang luar biasa, miliaran manusia akan beriman kepada penyaliban, maka tentu hal ini akan digaungkan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Aku mati, aku bangkit pada hari ketiga. Aku mati, aku bangkit pada hari ketiga. Sehingga murid-muridnya ini akan familiar dengan keadaan itu. Murid-murid akan percaya dengan keadaan kebangkitan. Karena sang guru yang senantiasa melakukan mujizat di tengah-tengah mereka, mereka diajarkan, mereka kemudian dipahamkan bahwa guru meskipun mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Wajib bagi murid percaya, wajib. Kalau Yesus sudah menekankan berulang, wajib murid percaya. Tapi faktanya tidak. Coba kita lihat di dalam Lukas 24, apa yang diterangkan di sana. Ketika kemudian perempuan-perempuan itu, yaitu Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi murid-murid, perkataan-perkataan perempuan-perempuan ini yang melihat kuburan kosong, melihat kuburan Yesus kosong pada hari Minggu, ketika mereka berdiri termangu-mangu,
karena mereka tiba-tiba melihat kuburan ini terbuka pintunya, lalu begitu mayat di dalam, lalu perempuan-perempuan ini datang kepada murid-murid Yesus dan menyampaikan, memberitahukan keadaan kuburan bahwa tidak ada Yesus di sana, tak ada mayat. Apa yang terjadi terhadap murid-murid? Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan mereka itu dianggap seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada informasi-informasi dari perempuan-perempuan yang melihat kubur. Ini kasihan ini. Seorang murid-murid yang sudah dicekoki otaknya sama Yesus, aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau betul, kenapa justru murid-murid yang tidak pergi ke kuburan? Kenapa justru murid-murid tidak percaya? Tidak percaya sama sekali. Tidak percaya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan yang datang dari kubur melihat langsung kuburan kosong. Nah, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Harusnya Petrus yang lebih dulu di kuburan, kalau ada ajaran bangkit pada hari ketiga. Justru dia tertidur, datang perempuan menyampaikan tak ada mayat di dalam kubur Yesus. Nggak mungkin katanya, nggak mungkin. Kalau tidak percaya silakan ke sana. Maka Petrus berjalan ke sana, cepat-cepat pergi ke kuburan Yesus. Ketika Petrus menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Coba, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Jadi tidak ada itu Yesus mengajarkan, aku akan pergi murid-muridku, aku akan bangkit pada hari ketiga. Petrus bertanya dalam hatinya, apa ya yang terjadi ya? Apa ya? Ini mustahil. Mustahil murid-murid tidak percaya kalau Yesus sudah mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Mustahile. 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 Mustahile kemudian seorang Petrus yang melanjutkan tongkat estafet penggembalaan jemaat di atas batu karang, justru bertanya dalam hatinya, apa ya yang sedang terjadi? Loh, bukannya gurumu sudah mengajarkan? Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Kenapa pernah Yesus menyatakan bangkit pada hari ketiga? Itu hanya untuk tanda angkatan jahat saja. Matius 12, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda. Apa tanda yang diminta? Mereka tidak akan diberi tanda satupun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari Yunus, 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, ini angkatan jahat aja yang punya konsep itu yang dihadiahkan oleh Yesus. Sementara murid-muridnya tidak pernah diberikan tanda seperti itu bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak pernah. Tetapi pada pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah tergulir dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus, mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang mati? Dia yang hidup, dia tidak mati. Dia yang hidup. Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan ini diantaranya Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lainnya bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada ke-11 murid-murid. Tetapi ke-11 murid-murid menganggap perkataan-perkataan itu adalah omong kosong belaka, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan tersebut. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia tidak melihat apa-apa selain kain kafan. Lalu Petrus pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Saya kira begitu Pak Martin. Ini sangat jelas. Murid-murid tidak mengetahui tentang bangkit pada hari ketiga. Terima kasih. Juga terima kasih kepada Ukhti Fatma Abbas. Silakan. Ya,
Betul. Jadi memang murid-murid itu tidak percaya akan kebangkitan karena mereka belum, walaupun mereka sudah dikasih tahu jauh sebelumnya, nubuat-nubuat juga sudah ada, Yesus juga sering mengatakan itu kepada mereka, tapi mereka tetap tidak percaya karena kebangkitan itu satu yang tidak logis gitu loh, tidak masuk akal. Itu yang ada di pikiran mereka. Mereka lupa bahwa ini adalah rencana Tuhan yang melampaui akal. Orang banyak terjebak dengan akalnya. Kalau akal kita bicara dengan dasar akal kita bicara Tuhan, nggak akan nyambung, udahlah, nggak akan nyambung itu. Makanya orang jangankan orang non Kristen ya, orang Kristen sendiri juga ada bermacam-macam itu. Yang karena mereka tidak mengenal masalah pemahaman rohani, mereka lalu ngarang-ngarang seperti yang terakhir nih ada Kristen progresif. Itu karena dari liberal, orang liberal itu tersesat oleh karena filsafat. Nah, filsafat itu adalah orang yang ditekankan menggunakan akal semata-mata untuk mengadakan kritik teks, ya, kritik historis. Mereka mengkritik berdasarkan akal. Karena cerita Bible itu melampaui akal, orang tidak bisa menerimanya. Sekarang saya bacakan saja supaya singkat ya. Dari 1 Korintus 2 ayat 14. Dikatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Masalah rohani ini yang banyak menyesatkan orang. Banyak orang tidak mengerti masalah rohani. Orang cerita baca Bible hanya berdasarkan cerita Alkitab, cerita kayak Koping Ho begitu loh, hanya cerita saja, tidak punya makna. Padahal Alkitab itu mempunyai makna semua itu. Ada istilah-istilah yang ada kiasan-kiasan, ada perumpamaan-perumpamaan yang harus diterjemahkan. Ini yang orang tidak mengerti. Jangankan non-Kristen, orang Kristen sendiri juga masih ada yang tidak mengerti seperti yang dikatakan Kristen yang progresif itu atau aliran lainnya. Karena mereka membaca secara logika dengan akal. Sedangkan Alkitab itu harus dengan iman. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita yakin semua orang yang tanpa akal baca Alkitab itu akan tersesat. Karena tidak mengerti makna rohani daripada isi Bible itu sendiri. Jadi kita sudah maklum itu. Kita sudah maklum. Jadi apa yang terjadi terhadap Yesus itu disangkal semua. Karena memang tidak masuk akal. Jangankan orang lain, murid-muridnya aja nggak percaya kok. Maria, ibu perempuan-perempuan itu datang ke kubur itu untuk bawa rempah-rempah untuk merempah-rempah meraih tubuh Yesus. Bukan mereka datang untuk melihat Yesus bangkit. Karena mereka tahu dia sudah mati dan sudah selesai. Termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri juga mereka itu bodoh, nggak ngerti rencana Tuhan. Mereka pikir Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Firaun itu sudah selesai. Padahal itu baru tahap pertama rencana Tuhan untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa oleh iblis. Di mana manusia berdosa ini dikuasai oleh iblis sehingga mereka melakukan yang jahat, membenci, memfitnah, menghina orang lain. Itu semua adalah dosa waris. Ya, yang ada pada setiap manusia ini. Mereka membenci sesamanya. Maka Yesus dengan ajarannya yang luar biasa mengasihi sesamanya. Bahkan dia memberi teladan bagaimana dia ditanggap, dicari kesalahannya selama 3 tahun itu. Sampai dia disalib dengan tuduhan-tuduhan yang tidak adil. Itu luar biasa banget. Sehingga di sini mau membuktikan bahwa supaya kita mengerti tentang Tuhan itu berdasarkan iman. Selama orang hanya mengandalkan akal, dia tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Seperti tentang Yesus. Yesus hadir untuk membuktikan bahwa ada Tuhan pencipta yang mula-mula itu yang harus dipercaya. Yesus menyatakan itu. Saya adalah utusannya. Untuk membuktikan bahwa ada Yahweh. Ada pencipta yang mula-mula dunia ini. Sehingga kalau orang yang menyangkali pencipta yang mula-mula itu sesat. Makanya Yesus datang menyatakan diri. Jadi kalau orang hanya bawa cerita asumsi atau hanya bawa cerita kesimpulan dari pikirannya sendiri, ini patut ditolak itu. Karena Alkitab itu adalah satu kitab suci yang mula-mula. Ada perjanjian baru, ada lama dan perjanjian baru menggenapi. Sudah selesai, sudah tuntas, sudah final semuanya itu. Tinggal kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Sehingga Bang Juma, kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan memang kita maklumi.
Kita maklum karena tidak punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membuat orang mengerti tentang hal rohani, hal-hal yang melampaui akal manusia. Sementara manusia umumnya masih mengandalkan akal manusia yang terbatas. Makanya Tuhan Yesus kenapa dia buat mujizat? Orang mati bangkit, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dia mau mengatakan itu bukan sekadar demonstrasi kekuasaan, bukan. Tapi dia mau katakan bahwa kamu yang lumpuh rohani, aku akan bisa bangkitkan supaya kamu bisa mengerti. Yang tuli rohani, yang mata buta rohani, yang mati rohani, saya bangkitkan. Itu maksudnya, sehingga Yesus datang untuk membangun kehidupan kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Lalu bagaimana ajaran Yesus? Ajaran Yesus adalah kasih. Adalah kamu saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum tidak mudah, hukum yang sangat luar biasa. Kasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita perlakukan orang seperti kita melakukan diri kita. Ini ukuran dari Tuhan yang murni yang datang dari sorga. Bukan rekayasa manusia. Mengasihi hanya dirinya, hanya kelompoknya sendiri. Itu ketinggalan zaman itu. Ya, orang harus bisa mengasihi sesamanya, termasuk yang membenci sekalipun, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang membenci, yang menjati sesama itu, dia akan menerima bagiannya. Apa yang diperbuat akan dia terima bagiannya. Ya, hukum tabur tuai itu akan berlaku pada setiap orang yang melakukan. Kalau kamu melakukan hal yang baik, kamu akan terima yang baik. Tapi kalau kamu melakukan jahat, kamu akan terima yang jahat. Jadi seperti ini. Kalau kamu berbohong, kamu juga akan dibohongin, akan ditipu orang. Ini semua kelakuan-kelakuan yang diajarkan Tuhan Yesus supaya mendasarkan hidup ini dengan kasih, maka kita juga akan dikasihi oleh Tuhan. Ya, makanya hukum terutama, hukum kasih adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum yang luar biasa yang tidak pernah diterapkan oleh ajaran dimanapun. Mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu. Jadi apa yang kita lakukan terhadap sesama kita harusnya menjadi ukuran adalah kalau kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi orang yang menyakiti hati orang, memfitnah orang, menghina orang, dia lupa bahwa dia harus mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tidak bisa dibantah, disangkal oleh manusia siapapun di dunia ini. Itu Bang Juma. Jadi saya mau tegaskan lagi bahwa non-Kristen, jangankan non-Kristen, orang Kristen sendiri seperti Kristen progresif, contoh yang terakhir, dan masih banyak yang lain. Mereka itu tidak mengerti pemahaman rohani. Saya ingin kasih tahu semua orang Kristen supaya dalamnya Alkitab itu jangan hanya belajar cerita Alkitab seperti Koping Ho itu, bukan itu. Alkitab itu punya makna yang dalam, yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia kecuali Tuhan membuka pikiran kita. Lukas 24:45, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenal kitab suci. Sehingga kalau orang yang menyangkal ke Alkitab, kita tahu karena dia tidak punya Roh Kudus, dia belum dibukakan pikirannya oleh Tuhan Yesus sehingga dia tidak mengerti akan kitab sucinya. Kecuali dia mengajarkan tentang ajarannya sendiri, oke, kita terima. Tapi jangan coba-coba masuk dalam Alkitab, karena tidak ada orang yang bisa mengerti Alkitab kalau bukan tuntunan Roh Kudus. Maka saya tegaskan lagi, jangankan orang non-Islam, non-Kristen, orang Kristen sendiri yang tidak dalam tuntunan Roh Kudus, mereka tersesat seperti Kristen progresif ini. Mereka menggunakan akal, mereka itu adalah teologi liberal yang tidak percaya kepada hal rohani, hal-hal yang melampaui akal. Itu Bang Juma. Baik, terima kasih ya. Jadi sejauh saya belajar, orang yang bisa paham, orang yang bisa mengerti, orang yang bisa mengetahui, orang yang bisa membedakan antara baik dan yang tidak baik, antara benar dan yang salah, itu tolak ukurnya akal, pengetahuan. Jadi kalau akal mati, itu bisa diseret kemana aja oleh iblis. Karena akalnya mati. Apalagi cuma akal-akalan. Sedangkan di dalam Al-Quran jelas sekali diterangkan bahwasanya innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Juga di ayat lain dikatakan walaqad sara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha
walahum azanun la yasma'una biha. Orang ini, kata Allah, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan manusia dan jin, karena mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan, mereka memiliki mata tapi tidak digunakan, mereka punya telinga tapi tidak difungsikan, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal, cuman iman buta. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka orang-orang di neraka akan berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan atau sekiranya dulu kami menggunakan akal, memikirkan peringatan-peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran juga mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai, kalau pengertian percaya kepada Tuhan harus kepada firman, bukan kepada asumsi, bukan halusinasi. Apa yang difirmankan, apa yang tertulis, itu yang harus diimani. Jangan asumsi liar. Karena Yesus juga mengatakan di dalam Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal. Itu sangat jelas tuh. Jadi harus akal yang menjadi patokan, bukan akal-akalan, tetapi benar-benar akal yang menjadi patokan. Nah, kalau akal berarti apa yang terlihat, tidak boleh berangan-angan. Di dalam Amsal 1 nomor 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan menghina didikan. Amsal 13:16, orang pintar, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Orang berpengetahuan itu alatnya akal. Mengetahui, mengerti itu pakai akal. Jadi orang yang meninggalkan akal berarti itu orang yang langgeng dalam kebodohan, tidak mengajarkan dirinya untuk memahami kebenaran. Akal budi, akal adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, yang memiliki akal. Sekali lagi, akal adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi akal itu adalah siksaan bagi orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu tersiksa dengan akal. Kenapa? Karena apa yang ada tertulis di Bibelnya tidak sesuai dengan akalnya, sehingga akal itu adalah merupakan sesuatu siksaan. Adalah lebih baik kalau akal saya ini gak berfungsi. Kenapa? Karena Bibel saya selalu bertolak dengan akal saya. Ini akal harus dimatikan ini, karena tidak sesuai dengan iman saya. Iman saya harus tunduk kepada akal. Akal saya harus tunduk kepada iman saya. Akal saya harus mati. Ini kata Amsal 16 nomor 22, akal adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyai. Sumber kehidupan itulah akal. Kalau ada orang tidak menggunakan akal, itu orang mati. Itu orang mati. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Itu siksaan itu. Nah, memang kita lihat di dalam 1 Korintus 1 nomor 19, di situ dikatakan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan aku akan menghilangkan kemampuan berpikir cerdas, akan kulenyapkan. Ini diterangkan dalam original teks sesuai dengan manuskrip. Apollomi, Sophia, Sophos, Kai, Sunesis, Sunesos, Ateteo. Aku akan melenyapkan untuk Yesus. Nah, ini yang tertulis dalam 1 Korintus. Jadi memang ada upaya mematikan akal supaya orang itu bisa tersesatkan. Nah, kembali kepada data yang tadi, Lukas 24. Andai saja murid-murid ini diajarkan
bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, tidak akan mungkin kemudian mereka itu tidak percaya kepada omongan daripada perempuan-perempuan itu. Sampai Petrus pun masih bertanya-tanya dalam dirinya, apa yang akan terjadi? Apa yang sekiranya terjadi ini ya? Kok bisa kayak begini ya? Nah, coba, ini fakta. Sehingga ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, Assalamualaikum, mereka mengira melihat hantu, mereka ketakutan. Karena mereka tidak pernah diajarkan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Nggak pernah. Yang diajarkan tentang kebangkitan hari ketiga itu hanya angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, ini tanda untuk angkatan jahat. Jadi siapa yang beriman kepada penyaliban bangkit pada hari ketiga, itu adalah kelompok dari angkatan jahat. Saya kira begitu, Pak. Silakan dengan pola Pak Martin yang tidak menggunakan akal dalam beriman. Saya akan tetap mengatakan bahwa akal itu adalah hal yang bisa menghidupkan manusia. Demikian. Ya. Bicara tentang Alkitab, memang di sini kita bertolak belakang ya. Makanya tadi sudah ulang-ulang saya katakan, jangankan non-Kristen, orang Kristen sendiri, karena dia tidak konsisten dengan imannya, dia tersesat. Tadi Bang Juma ngangkat dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, segenap hati, bukan main-main. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri ini jangan diandalkan, pengertianmu sendiri. Jadi Anda angkat ayat ini justru menelanjangi Anda sendiri. Itu persoalannya Bang Juma. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri itu adalah akal. Harus percaya kepada Tuhan sehingga Dia berikan hikmat. Amsal itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Kenapa Salomo bisa terkenal luar biasa sampai kaya raya? Itu karena dia dapat hikmat dari Tuhan. Itu contoh kalau soal hikmat dari Tuhan atau yang melampaui akal itu, dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Tapi dia berpegang pada Salomo, itu bukti bagaimana dia dipuji-puja orang dengan kepintarannya, dengan hikmatnya, dan dia dipuji dengan kekayaannya yang pengetahuan dan kekayaan yang luar biasa. Itu karena hikmat, bukan karena pengertian akal. Jadi Alkitab itu mau membuktikan bahwa kalau kamu tidak percaya kepada saya, Tuhan yang tidak kelihatan ini, kamu akan mati dalam dosamu itu. Makanya harus percaya hal yang melampaui akal manusia. Bang Juma saya kira dulu pernah dialog sama saya tanya tentang Allahnya kan. Anda kan tidak bisa menjelaskan itu tentang Allah sendiri karena Anda sulit menjelaskan secara logika. Nah disinilah saya ingin Bang Juma supaya nggak terus-menerus menolak Alkitab ya. Karena kalian itu berpegang pada pengertian sendiri. Berpegang pada pengertian bukan takut sama Tuhan, bukan mendengarkan dari Tuhan. Tapi pengertian sendiri. Dalam Ibrani 11 ayat 6, iman itu harus menjadi dasar. Kalau tidak, Tuhan tidak berkenan. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Inilah perbedaan antara orang Kristen dengan saudara-saudara Islam, ya. Karena ini masalah perbedaannya intinya di situ. Jadi saya terima kasih Bang Juma mau mengangkat soal masalah akal dan iman ini. Dan ini bagi saya hal yang pokok bagi saya, inti bagi saya dalam berbicara antara Islam dengan Kristen atau dengan agama-agama manapun yang lain atau terhadap orang Kristen yang tidak berdasarkan kepada iman, misalnya seperti Kristen progresif, itu mereka itu berpegang pada filsafat. Kita juga belajar namanya filsafat dari tokoh-tokoh filsafat, ya, orang-orang itu mereka seperti Ethel Lindemann itu jago itu, dia misahkan antara akal dengan iman itu sendiri. Jadi filsafat itu ditentang oleh dia yang tadinya dia juga ngikutin filsafat. Jadi kita juga ada dasar bagaimana akal itu berperan dalam kehidupan ini. Itu banyak menyesatkan manusia. Makanya dengan akal manusia itu membunuh satu sama lain. Dan akal dia bisa memuji Tuhan, tapi dengan akal yang sama dia bunuh orang, dia membenci orang, dia mengkhianati orang. Tapi kalau dengan iman tidak. Orang berdasarkan iman buktinya pada Yesus. Dia menyerahkan dirinya bahkan sampai mati pun dia serahkan. Itu iman namanya.
Begitu. Jadi di sini kita saya kira bagus Bang Juma angkat bicara soal akal dan iman karena ini topiknya saya. Topik saya utama itu ini. Daripada kita bicara tentang hal lain, penolakan yang masuk akal tidak masuk akal. Tuhan itu mengajarkan satu yang melampaui akal. Jadi iman itu sesuatu yang melampaui akal untuk menguasai hati dan pikiran manusia yang terbatas ini. Makanya kalau kita berpegang pada akal, kita tidak tahu namanya ajaran Tuhan yang benar itu kita tidak tahu. Tadi sebelumnya saya bicara dengan Nander, dengan Bang Handi tentang hukum Taurat dan hukum kasih. Saya jelaskan itu. Ya, hidup keagamaan itu hidup berdasarkan hukum dan syariat agama. Kalau hidup keagamaan tidak melebihi Taurat dan Farsi, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Kerajaan sorga yang dimaksud ini adalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu kerajaan sorga namanya. Jadi orang yang menikmati kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah kebenaran itu. Di luar ini orang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Itu yang utama. Jadi iman itu seperti itu. Kita harus pakai iman untuk menuntun akal. Jadi bukan akal itu tidak dipakai, tapi akal itu dituntun oleh iman. Sekarang saya kasih contoh. Contoh kenapa saya tekankan tentang iman ini. Buktinya ada, bukan tidak ada. Kita mulai dari awal manusia ini, Adam dan Hawa. Tuhan katakan, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi buah pohon di tengah-tengah taman ini jangan engkau makan. Karena pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan yang harus diterima dengan iman. Ya, ini buktinya. Saya kasih Bang Juma bukti. Lalu Hawa bertemu dengan ular atau iblis. Dia bilang, Tuhan bilang jangan makan, nanti kita mati. Ya iyalah, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu menurut Hawa, wah itu bagus sekali kalau kita tahu yang baik dan yang jahat. Lalu dia makan buahnya. Akhirnya mereka dua lihat dirinya telanjang. Telanjang artinya mereka tahu dirinya bahwa mereka itu berdosa. Itu dosa itu karena mereka pakai akal. Akal ini dihasut oleh iblis. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tahu yang baik dan yang benar. Nah dia pikir kalau tahu yang baik saja kan kurang. Kalau tahu yang jahat juga kan lebih bagus. Akhirnya dia lebih milih yang jahat. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Orang tahu yang baik yang jahat, akhirnya semua yang jahat yang dilakukan. Yang baik-baik dipelintirin sampai ada alasan untuk melakukan yang jahat terhadap sesama manusia. Tapi Tuhan mengajarkan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum yang paling mahal di dunia ini. Mengasihi sesama seperti kamu mengasihi diri. Mengasihi diri sendiri itu menjadi ukuran untuk kita mengasihi sesama. Ini hal yang melampaui akal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Orang anggap hukum kasih ini adalah kebodohan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Hal yang rohani itu dianggap sebagai kebodohan bagi manusia yang hanya pakai akal. Dianggap bodoh. Padahal semua itu harus dipahami dalam pemahaman yang rohani. Nah itu Bang Juma. Baik Pak, Mas. Mantap sekali ya. Matang ini dia punya materi Pak Martin, luar biasa. Nah, saya kembali dulu terkait kejadian Adam di bawah-bawah. Yang salah itu adalah ketika akal melawan firman. Firman Tuhannya jelas, jangan kau makan. Orang berakal tidak akan melanggar firman Tuhan. Orang berakal. Tapi orang yang mengendalikan iman, kepercayaan, keyakinan sendiri, dia makan buah. Sudah dikasih perintah, jangan kamu makan. Orang berakal tidak akan mau kemudian melanggar firman Tuhan kalau berakal. Tapi karena dia mematikan akal, dia lebih percaya kalau dia makan, maka dia akan hidup kekal. Dia percaya kepada iblis. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Justru karena dia beriman kepada iblis yang mampu kemudian memanjangkan usianya, dia makan. Bukan dibalik.
karena dia menggunakan akal. Ini kalau saya makan ini, bagaimana mungkin akal bisa membantah firman Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Adam dan Hawa kalau sudah menggunakan akalnya, tidak mungkin dia mau makan buah ilmu pengetahuan. Dan benar sekali, Adam pada saat itu akalnya belum berfungsi, sehingga dia lebih percaya kepada iblis. Percaya kepada iblis artinya dia hanya berasumsi dalam beriman. Yang dikatakan berakal itu adalah apa yang ditorehkan kemudian oleh Tuhan, itu yang diikuti. Apa yang diikuti berdasarkan kepada firman Tuhan akan melahirkan iman yang benar. Apa yang diikuti berdasarkan asumsi pribadi, itu namanya iman buta, asal-asalan. Bukankah percaya kepada Tuhan itu artinya percaya kepada yang tertulis? Dengan pedenya Pak Martin mengambil lagi kembali Amsal 3 nomor 5. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau percaya kepada Tuhan berarti apa yang teruntai oleh para nabi, apa yang tertulis di kitab para nabi, itu yang harus dipercaya, bukan bisikan-bisikan roh halus. Yang tertulis yang berasal dari nabi itulah yang harus dipercaya. Percayalah kepada Tuhan. Nah, gimana caranya percaya kepada Tuhan? Apa yang ditorehkan oleh sang penyampai firman, itu yang harus dipercaya, bukan asumsi liar. Kok saya begini karena ada Roh Kudus membisikkan saya? Alamak. Ini jelas-jelas percayalah kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan berarti percaya kepada yang tertulis, bukan ya, percaya kepada angan-angan yang halusinasi itu, bukan. Katanya percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Apa yang Abraham ajarkan, apa yang Musa ajarkan, apa yang Daud ajarkan, apa yang Salomo ajarkan, apa yang Yesus ajarkan, itu yang harus dipercaya. Ini malah kemana-mana, nyembah Yesus lah, ibadah minggu lah, makan babi lah. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin seperti itu? Tak ada. Kalau percaya kepada Tuhan, percaya kepada yang tertulis, yang berasal dari nabi. Karena Tuhan tidak akan mungkin datang, hai umat manusia, akulah Tuhan, dengarkanlah bisikan hatimu sendiri. Tidak, Pak Martin. Yang menjadi keinginan Tuhan itu adalah apa yang tertulis. Mana perintahnya nyembah Yesus tertulis? Ada? Gak ada. Cuman angan-angan tok. Makanya dikatakan dalam kitab Amsal, kitab hikmat, sekalipun engkau menumbuk orang yang tulul dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Apa yang menyebabkan orang menjadi bodoh? Tanya dari anak TK sampai orang yang usia sudah mau meninggal, tanya, yang menyebabkan orang bodoh itu apa? Karena dia tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal itu tidak ada ubahnya seperti kerah. Seperti kerah. Itu orang yang tidak menggunakan akal. Membedakan manusia dengan hewan itu akal. Pak Martin ajarannya mematikan akal. Berarti Pak Martin mengajar menjadi hewan. Habis itu Anda mengatakan ini hikmat, harus ada Roh Kudus. Halo. Roh Kudus sudah datang, Pak, mengajarkan Musa, mengajarkan Abraham, mengajarkan Daud, Salomo, mengajarkan Yesus, mengajarkan Yohanes Pembaptis. Itu Roh Kudus sudah datang. Jangan bermimpi Roh Kudus akan datang pada Kristen. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang Anda anggap Roh Kudus itu adalah roh halus yang mengajarkan Anda mematikan akal sehat. Saya kembalikan pada tema. Dikatakan di dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Elohim. Dasar pijakan mengasihi Tuhan itu apa? Firman-Nya. Apa yang tertuang, apa yang diperintahkan, itu yang harus kita lakoni dengan segenap hati. Artinya keikhlasan kita mentaati apa yang tertulis dengan segenap jiwa. Artinya dengan segala perilaku kita, jiwa raga kita harus bertumpu kepada apa yang difirmankan, bukan kepada apa yang diasumsikan oleh akal, diasumsikan oleh hati Anda, bukan. Dan dengan segenap jiwamu. Mana iman di sini? Nggak ada. Tak ada iman di sini. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, kalbu, dan dengan segenap jiwa, unsur kemanusiaan, akal.
dan dengan segenap akal budi, perilaku yang baik bersandar kepada akal yang sehat. Ini perintah Yesus. Mana? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan imanmu. Mana ada? Paling ajaran Paulus. Iman bertumbuh, iman adalah pasti Paulus. Tapi Yesus tidak. Yesus itu harus merangkai iman itu berdasarkan apa yang tertulis. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akalmu. Hal tiga ini kerjasama, maka akan keluar iman yang betul. Kalau tidak, iman buta. Anda memutarbalikkan fakta. Adam dan Hawa, karena menggunakan akal, dia makan buah. Oh, salah. Justru karena Adam dan Hawa tidak menggunakan akal, sampai dia mengikuti hal-hal buta